Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Saputra. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya di ujian akhir semester ini dengan mata kuliah akuntansi menengah 1. Sebagaimana telah ditugaskan untuk menyusun jurnal, buku besar, neraca saldo, dan sampai ke laporan keuangan. Mungkin di sini saya akan share screen dulu. Ini adalah kasus yang harus atau soalnya, dan ini hasil dari penjumlahan saya terhadap tadi dari soal yang sudah dikirim oleh Pak Agus Bagianto. Pertama, jurnal umum kita samakan dulu. Dalam soalnya di sini ada pertama, transaksi keuangan Kartika Cari yang terjadi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut. 1. Tanggal 27 bulan 9, Tata dan Pian mendirikan usaha jasa catering yang diberi nama Kartika Cari. Untuk itu, Tata dan Pian menyerahkan uang tunai sebesar 30 juta dan perlengkapan usaha senilai 1.500.000 sebagai modal awal bagi Kartika. Tanah senilai 150 juta dan bangunan senilai 275 juta dijadikan sebagai tempat usaha, sebagai modal usaha. Berarti pertama yang saya catat, Pak, adalah modal dari Tata dan Pian. Pengeluaran modal ada di debit 30 juta dan perlengkapan 1.500.000 untuk membeli tanah 150 juta dan bangunan 275 juta, yaitu tepatnya di debit karena modal awal pertama sebelumnya kan tidak ada, sekarang jadi ada, jadi ditempatkan di debit dan dijumlahkan sekitar 456.500.000 rupiah. Untuk kasus yang kedua, tanggal 29 bulan 9, Kartika Cari membeli bahan-bahan untuk membuat kue dan catering sebesar 2.500.000. Berarti di sini ada pengeluaran yang dikeluarkan dari Kartika Cari, itu Tata dan Pian, sebesar 2.500.000, maka hasilnya di sini adalah di debit. Jadi kan karena pengeluaran 2.500.000, maka kas disimpannya di kredit karena pengeluaran gitu. Karena kan kas pertama ini modal awal usaha yang dibelanjakan atau membeli sebagai bahan-bahan, yaitu 2.500.000. Untuk kasus yang ketiga, tanggal 4 bulan 10, Kartika Cari menerima uang dari Tuan Ripki hasil dari menyelesaikan pesanan kue sebesar 5 juta. Artinya berarti di tanggal 4 bulan 10, perusahaan Kartika Cari mendapat penghasilan dari Tuan Ripki. Gini di order pertama mungkin ya, Pak. Nah karena pemasukan, maka di sini 5 juta di sini ditempatkannya di debit.
Nah, pendapatan usaha 5 juta. Kenapa ada pendapatan usaha? Karena si Kartika Cari ini kan menjual produknya gitu sebesar 5 juta dan mendapatkan uang di Tuan Rifki yang pembelinya itu 5 juta. Jadi 5 juta yang dikasih ini adalah pemasukan buat eh, Tata dan Pian atau perusahaan Kartika Cari. Untuk yang keempatnya adalah tanggal 5 bulan 10 Kartika Cari membayar biaya listrik dan telepon sebesar 2 juta rupiah. Artinya berarti di tanggal 5 bulan 10 perusahaan Kartika Cari adanya pengeluaran untuk listrik dan telepon sebesar 2 juta. Nah, biaya listrik dan telepon di sini adalah karena pengeluaran saya tempatkan di debit. Nah, dari uang 2 juta ini kan ambil dari uang kasnya Tata dan Pian atau perusahaan Kartika Cari. Maka kas keluar. Kas keluar dicatatnya di kredit. Terus kelima, dari tanggal 18 di tanggal 18 bulan 10 Kartika Cari membayar biaya membuat brosur atau pamflet untuk memasarkan kue sebesar 1.500.000. Biaya iklan ini berlaku untuk 1 tahun. Nah, artinya dari tanggal 18 bulan 10 Kartika Cari mengeluarkan pembayaran biaya iklan, biaya brosur, pamflet dan sebagainya untuk memasarkan kuenya supaya orang tahu, supaya orang lebih tahu gitu. Itu sebesar 1.500.000. 1.500.000. Nah, karena yang tadi pengeluaran, makanya pengeluaran untuk iklan, brosur dan sebagainya, pamflet dan sebagainya, saya tulis di debit. Nah, untuk uang kasnya karena keluar disimpan di kredit. Yang keenamnya, tanggal 25 bulan 10 untuk memanfaatkan ruang yang tidak terpakai di lantai 2, Kartika Cari menyewakan 1 kamar kepada Nona Dewi senilai 6 juta untuk jangka waktu setahun. Berarti di sini dari semua bangunan yang sudah disewa, yang miliknya Kartika Cari, dia menyewakan lagi gitu, menyewakan lagi ke Nyonya Dewi. Artinya berarti di sini Tata dan Pian atau Kartika Cari mendapatkan pemasukan dari penyewaan 1 kamar ke Nona Dewi senilai 6 juta. Artinya di sini berarti 6 juta pemasukan buat Kartika Cari atau Tata Pian dari penyewaan itu. Berarti pertama kita tulis kas, ditulis di posisinya di debit, dan pendapatan sewa sebesar 6 juta. Untuk yang ketujuh, tanggal 2 bulan 11, Kartika Cari menerima pesanan dari CP Artasari untuk membuat nasi box sebanyak 300 unit, di mana 1 unit nasi box berharga 15.000. Untuk mengerjakan pesanan tersebut, Kartika Cari menerima pembayaran pertama sebesar 1 juta dan biasanya dibayar 5 hari kemudian. Makanya hasilnya di sini yang ketujuh kas. Karena ada yang order dari yang tadi senilai 1 juta, maka kas bertambah adanya di debit. Terus piutang usaha, kenapa piutang usaha? Karena tidak langsung dibayar. 3.500.000. Karena kan dibayarnya 5 hari kemudian. Terus pendapatan usaha 4.500.000. 4.500.000 itu kalau misalkan udah 5 hari di sana, berarti semua pendapatan dari Kartika Cari sebesar 4.500.000 gitu. Karena kalau tidak salah di sini DP-nya dulu 1 juta. Jadi DP-nya dulu 1 juta masuk ke kas dan sisanya 5 hari kemudian. Berarti ada sekitar 3.500.000 itu dihutang dulu. Baru kalau misalkan sudah selesai tentunya orderannya dibayar senilai 3.500.000. Berarti semua pendapatan dari Kartika Cari itu sebesar 4.500.000. Lanjut yang ke-8,
tanggal 5 bulan 11 Kartika membayar biaya listrik dan telepon sebesar 2.800.000. Artinya tanggal 5 bulan 11 Kartika cari adanya pengeluaran untuk biaya listrik dan telepon sebesar 2.800.000. Maka untuk poin yang ke-8, karena pengeluaran untuk biaya listrik dan telepon adanya di kredit, adanya di debit untuk beban listrik dan telepon. Nah, karena kas keluar, maka adanya di kredit sebesar 2.800.000. Lanjut yang ke-9, tanggal 7 bulan 11 menerima sisa pembayaran dari si Arta yang tadi. Yang hanya DP-nya 1 juta sekarang dilunasi. Nah, untuk transaksi tanggal 2 yang tadi poin yang ke-7 sebesar 3.500.000. Artinya tanggal 7 bulan 11 Kartika cari mendapatkan pendapatan sebesar 3.500.000. Nah, karena pendapatan berarti kas posisinya di debit 3.500.000, di utang usaha yang tadi tanggal yang nomor 7 itu 3.500.000. Yang ke-10 tanggal 15 bulan 11 Kartika Sari membeli kendaraan box dari PT Daihatsu Motor carry. Motor untuk mengangkut pesanan catering seharga 40 juta. Untuk itu Kartika Sari membayar uang muka sebesar 10 juta. Berarti di sini masih DP lah, 10 juta dari 60 juta. Dari 60 juta Kartika Sari hanya membayar 10 juta. Maka di sini kendaraan itu 60 juta. Tapi tetap karena keluar kas itu adanya di kredit sebesar 10 juta. Utang usaha 50 juta. Karena yang dibayar hanya 10 juta, kas yang keluar hanya 10 juta. Sisanya ya utang usaha yaitu 50 juta. Yang ke-11, Kartika Sari menerima pesanan catering dari Nyonya Rosita. Untuk sisanya dibayar 2 hari. Tanggal 20 bulan 11 Kartika Sari menerima pesanan catering dari Nyonya Rosita untuk acara pernikahan senilai 45 juta. Pembayaran pertama 5 juta dan sisanya dibayar 2 hari kemudian. Berarti tanggal 20 bulan 11 Kartika Sari mendapat pemasukan sekitar 5 juta. Makanya hasilnya di sini ditulis kas masuknya 5 juta, piutang usaha 40 juta, pendapatan usaha 45 juta. Lanjut. Yang ke-12 tanggal 22 bulan 11 Kartika Sari menerima sisa pembayaran dari Nyonya Rosita sebesar 40 juta. Berarti di sini ada pemasukan. Berarti kas di debit karena pemasukan 40 juta, piutang usaha di kredit. Lanjut. 13 tanggal 25 bulan 11 Kartika Sari memberi pinjaman uang tunai kepada si Artasari senilai 8 juta dengan bunga 3% per tahun. Pinjaman ini berjangka waktu 1 tahun. Berarti hasilnya adalah piutang lain-lain ada 8 juta, kas yang keluar ada 8 juta. Lanjut yang ke-14 Kartika Sari membayar gaji 5 orang tenaga kerja sebesar 11.500.000. Tenaga kerja baru ini direkrut pada awal bulan November. Artinya di sini ada pengeluaran buat beban gaji. Ditulis di sini, Ini mana? Nah, makanya di sini untuk beban gaji 11.500.000 dan kas yang keluar posisinya di kredit 11.500.000. Lanjut.
Yang ke-15, tanggal 6 bulan 12, Kartika Sari membayar biaya listrik dan telepon sebesar 3.200.000. Maka hasilnya adalah biaya listrik ke telepon karena pengeluaran hanya di debit 3.200.000, kas yang keluar adanya di kredit 3.200.000. Yang ke-16, tanggal 15 bulan 11, Kartika Sari membayar cicilan hutang ke PT Daihatsu Motor senilai 3.500.000. Maka hasilnya adalah utang usaha dibayarkan. Dari utang usaha 3.500.000 dibayarkan oleh uang kas. Kas keluar berarti di kredit 3.500.000. Lanjut yang ke-17, tanggal 19 bulan 12, Kartika Sari menerima pesanan kue dari Nyonya Mita senilai 2.500.000. Uangnya baru akan dibayar 2 minggu kemudian. Maka hasilnya adalah piutang usaha 2.500.000 dan pendapatan usaha 2.500.000. Lanjut ke 18. Tanggal 28 bulan 12, Kartika Sari membayar gaji 8 orang tenaga kerja sebesar 15.500.000. Sebanyak 3 orang tenaga kerja baru direkrut bulan Desember. Maka hasilnya adalah karena beban gaji untuk pegawainya itu 15.500.000, maka kas yang keluar adalah posisinya di kredit, yaitu 15.500.000. Yaitu untuk jurnal umumnya, Pak. Untuk membuat jurnal, maka rekening yang akan digunakan oleh Kartika Sari, ya ini nanti yang akan kita bahas. Kita masuk ke buku besar. Ini secara rincinya, nama akun, kas, tanggal, deskripsi, rep, debit, kredit, saldo, buku besar. Modal yang tadi awal adalah 30 juta. Ini kan apa namanya, pendapatan gitu ya. Ada modal, ada bahan modal 30 juta. 30 juta si perusahaan Kartika Sari ini membeli bahan kue dan catering sekitar 2.500.000. 2.500.000. Terus pendapatan usaha 5.500.000, saldo sisa 30.500.000. Biaya listrik dan telepon 2 juta, sisa saldo 35.500.000. Iklan 1.500.000, maka di sini sisa saldo 34 juta. Pendapatan sewa debit 6 juta. Berarti 34 juta yang saldo tadi ditambahkan dengan pendapatan sewa, yaitu 6 juta. Hasil saldo adalah 40 juta. Pendapatan usaha 1 juta. 40 juta yang tadi ditambah 1 juta, jadi 41 juta. Biaya listrik, telepon, karena ini pengeluaran, berarti saldo yang 41 juta tadi dikurangi 2.800.000, hasilnya 38.200.000. Piutang usaha 3.500.000. Ini kan si Kartika Sari ini pernah menghutang, pernah menjadi piutang. 3.500.000 berarti yang 3.800.000, 38.200.000, 38.200.000 ditambah 3.500.000, hasilnya 41.700.000. Kendaraan, ini membeli kendaraan senilai 60 juta yang tadi, tapi yang DP-nya hanya 10 juta, maka 41.700.000 ini keluar kasnya karena pembelajaran buat kendaraan 10 juta, hasil sisa saldo 31.700.000. Untuk pendapatan usaha 5 juta. Berarti saldo yang tadi tambahkan jadi 36.700.000. Piutang usaha 40 juta, saldonya menjadi menambah jadi 76.700.000. Piutang lain-lain 8 juta keluar.
Sisa saldo dikurangi 76.700.000 dikurangi 8 juta karena piutang lain-lain yaitu 68.700.000 itu sisa saldo. Untuk biaya gaji karyawan ketika cari sebesar 11.500.000, berarti saldo yang tadi dikurangi 11.500.000 sisanya 50.200.000. Biaya listrik telepon 3.200.000 sisanya 54 juta. Utang usaha 3.500.000 sisanya 50.500.000. Biaya gaji 15.500.000 jadi total saldo 35 juta. Nama akun perlengkapan. Modal 1.500.000. Sisa saldo 1.500.000. Untuk tanah modal 150 juta, saldo 150 juta. Nama akun bangunan modal 275 juta, total saldo 275 juta. Nama akun biaya kue dan catering 2.500.000, sisa saldo 2.500.000. Untuk pendapatan usaha kas 5 juta, saldo 5 juta, kas 4.500.000, sisa saldo 9.500.000. Untuk kas 45 juta, total saldo 50.500.000, piutang usaha 2.500.000, untuk saldo 57 juta. Nama akun biaya listrik dan telepon kas 2 juta, total saldo 2 juta, 2.800.000, sisanya 4.800.000, 3.200.000, sisanya 8 juta. Mohon maaf kalau misalkan terlalu buru-buru karena saya mengerjakan last minute, takutnya nanti gak keburu waktunya. Mohon maaf banget, Pak. Untuk ini bisa disinkronkan yang tadi lah. Kita langsung masuk ke neraca saldo. Yang tadi sesuai dari buku besar, maka di neraca saldo kas 35 juta, hasil dari perhitungan tadi yang rinci ini. Perlengkapan 1.500.000, tanah 150 juta, bangunan 275 juta, biaya bahan kue dan catering 2.500.000, pendapatan usaha 57 juta, biaya listrik telepon 8 juta, biaya iklan 1.500.000, pendapatan sewa 6 juta, piutang usaha 2.500.000. Dan totalnya adalah dari sekian banyak, kita totalkan 571 juta, ini kreditnya 571 juta. Alhamdulillah balance, Pak. Nah, ini untuk laporan keuangan, Pak. Yang tadi bahan kue catering, kita tinggal sinkronkan, jumlahkan. Ini hasilnya 100.500.000. Untuk neraca dari aset lancar dari kas sampai total semua dijumlahkan. Dari sini hasilnya 45 juta. Sampai ke bawah, sampai ini total aset itu ditambahkan aset lancar dan aset tetap dari 425 juta ditambah 450 juta 500 ditambah 425 juta, hasilnya 475 juta 500. Liabilitas utang usaha 46 juta 500. Ekuitas modal 4.500 456 juta 500. Nah, total liabilities ditambah total ekuitas sebesar 461 juta 150.000. Mungkin segitu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan, banyak pengetahuan saya masih kurang. Itu mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.